Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, kami hadirkan sorotan Berita Satu terkait problematika harga jual obat di Indonesia yang jauh lebih mahal dibandingkan negara lain. Akan dipandu oleh rekan saya Adristia Sintia, dan informasi ini juga akan sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Sore hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Hardiansyah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk ikuti akun media sosial kami baik di Instagram, X maupun juga YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat di BTV, televisi paling menghibur. Mahalnya harga kesehatan dan juga obat-obatan di tanah air menjadi sorotan pemerintah. Tumbuh suburnya industri farmasi di Indonesia namun tidak sebanding lurus dengan harga obat di pasaran. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa mahalnya harga obat di Indonesia ini bisa 5 kali lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia. Lantas apa yang perlu dibenahi dari tingkat hulu ke hilir untuk mengatasi lonjakan harga obat di tanah air? Mahalnya harga obat di Indonesia kembali menjadi sorotan. Pasalnya, harga obat di tanah air mencapai 5 kali lipat dari harga obat di Malaysia. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan awal Juli lalu. Dia ingin agar harga alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dong dengan negara-negara tetangga. Kan kita harga alat kesehatan dan obat-obatan mahal. Tata kelolanya juga mesti dibikin lebih transparan dan terbuka, sehingga tidak ada peningkatan harga yang unreasonable atau unnecessary dalam proses pembelian nakes dan obat-obatan. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menilai mahalnya harga obat karena 90% bahan baku pembuatan obat masih bergantung pada impor. Ketua Pengurus Besar IDI Muhammad Adib Kumaydi menyampaikan, harga jual obat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tergantung pada biaya bahan baku obat, kemasan, biaya marketing promosi, hingga keuntungan perusahaan. Harga bahan baku dan tentunya biaya kemasan tadi ya tidak akan lebih dari 35% sebenarnya dari harga obat. Nah, pada saat kemudian kita bicara harga bahan baku dan kemasan tadi hanya sekitar 35%, tapi komponen bahan baku ini adalah impor. Dan kita tahu bahwa di dalam biaya impor juga ada tax ya, atau ada pajak yang dibebankan, maka itu juga akan berimplikasi pada harga obat itu sendiri gitu loh. Menanggapi mahalnya harga obat di Indonesia, membuat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mencurigai adanya ulah mafia yang melanggengkan praktek impor bahan baku obat sehingga menggerek harga obat di tanah air. Mengapa juga masih impor? Ini juga harus kita telisik, karena dulu kalau di sektor migas ada istilah mafia migas misalnya, di dalam sektor obat itu juga ada mafia impor bahan baku obat. Nah, ini tugas Presiden atau kementerian yang lain untuk membongkar adanya dugaan. YLKI juga menegaskan kondisi dalam negeri dari segi investasi dan regulasi saat ini belum kondusif dalam mendukung industri farmasi di Indonesia untuk mengembangkan bahan baku obat sendiri. Obat-obatan di Indonesia dikenal memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Sementara, di tingkat global, data dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan obat paling mahal di dunia. Terkait harga obat paten atau obat non-generik yang biasanya lebih mahal dibandingkan obat generik karena masih dilindungi hak paten sehingga hanya perusahaan pemegang paten yang dapat memproduksi dan menjualnya.
Berdasarkan pencarian fakta, harga obat di lapangan seperti sentra distribusi obat-obatan bahwa obat non-generik khususnya di pasar pramuka dan umumnya di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan negara tetangga. Hal tersebut diakui oleh Ketua Harian Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka Yoyon. Rata-rata adalah barang-barang paten. Barang-barang dalam artian barang-barang yang memang harganya cukup fantastis kan, kayak begitu ya. Ada seperti Clopidogrel, ada seperti Crestor gitu loh. Mungkin di sini harganya 230.000 seperti Crestor dengan selembar. Mungkin di Malaysia cuma 60.000 atau 50.000. Karena ada beberapa barang pun di Indonesia itu udah mulai kosong. Yang sangat dibutuhkan seperti paru-paru, rifampicin, sama sekali hilang dari peredaran. Padahal produksi yang lebih baik adalah pihak punya BUMN, punya pemerintah, Kimia Farma. Nah, tiba-tiba nggak bisa hilang. Kok pabrikan swasta bisa, kok punya pemerintah nggak ada? Masyarakat meminta pemerintah untuk dapat memberikan perhatian khusus terhadap aspek kesehatan masyarakat dan merapikan kembali tata kelola perindustrian obat-obatan dengan harga rendah. Lebih diperhatikan lagi karena kan kesehatannya itu modal utama negara gitu ya, istilahnya kesehatan, pendidikan kayak gitu kan. Nah itu lebih diperhatikan lagi karena kan banyak juga nih warga-warga lapisan bawah, menengah ke bawah yang belum bisa menjangkau itu gitu. Sementara itu, menurut Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia PPIAI, Novendri, masyarakat perlu mengetahui jenis obat yang beredar di Indonesia agar tidak keliru dalam memilih. Sebab perbedaan jenis ini menentukan pula harga jual obat tersebut. Menurut Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia atau PPIAI, Novendri, ada 3 jenis obat-obatan yang beredar di Indonesia, yakni obat paten, obat generik bermerek atau originator dan mitu, serta obat generik berlogo. Sehingga kalau orang menyatakan obat Indonesia itu mahal, yang mana dulu obatnya? Kalau obat paten, obat originator, oke, iya emang mahal. Karena jelas sekali tadi penyebabnya. Tapi kemudian berapa persen sih obat yang paten, obat yang originator itu beredar di Indonesia? Kami rasa nggak akan lebih dari 10%. Sehingga 90% ini adalah obat-obat yang banyak berperan di Indonesia dengan harga yang sudah sangat ekonomis. Karena itu, pihak Ikatan Apoteker Indonesia mendorong pemerintah untuk mengkampanyekan kembali kepada masyarakat untuk mengkonsumsi obat generik karena khasiat obat generik tidak kalah dengan obat paten yang diproduksi luar negeri. Menurut Ikatan Apoteker Indonesia atau PPIAI, ada 3 jenis obat-obatan yang beredar di Indonesia, yakni obat paten diproduksi perusahaan farmasi dari hasil penelitian yang memiliki hak paten sekitar 15 hingga 20 tahun dan berasal dari farmasi asing. Farmasi lain dapat memproduksi obat dengan kandungan yang sama dan telah mendapatkan lisensi dari perusahaan farmasi yang hak patennya telah habis, yakni jenis obat-obat generik bermerek originator dan obat generik bermerek mitu. Obat generik berlogo dipasarkan tidak menggunakan merek, hanya menggunakan nama dari kandungan obat itu sendiri. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian tahun 2021 pada periode 2015 hingga 2019, industri farmasi dalam negeri sebanyak 198 industri pada 2015 meningkat menjadi 230 industri pada 2019. Indonesia melakukan impor obat dari luar negeri dari Tiongkok sebanyak 70%, India 20%, dan sisanya dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Presiden Joko Widodo memberikan tenggat waktu 2 pekan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mencari solusi menekan tingginya harga obat di Indonesia.
Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Muhammad Adib Kumaidi menyampaikan, ada strategi jangka pendek yang dapat diterapkan pemerintah dalam waktu dekat untuk mewujudkan harga obat yang terjangkau bagi masyarakat. Menurut Adib, salah satu masalah utama yang menyebabkan mahalnya harga obat di Indonesia adalah tata kelola distribusi yang belum baik. Untuk yang jangka pendek yang bisa kita lakukan adalah kita bisa memotong rantai tadi. Jadi rantai, kalau kita bicara bahan baku kemasan 35%, maka ada rantainya lagi yang kemudian juga harus kemudian di shortcut. Apa rantainya? Adalah rantai distribusinya. Rantai distribusinya dari mana? Rantai distribusi mulai dari produsen, ya, artinya dari pabrik obat itu sendiri sampai ke tangan usernya. Adib menilai pemerintah perlu membuat pengaturan terkait rantai distribusi farmasi di Indonesia. Pemerintah harus dapat mendorong penyederhanaan rantai distribusi obat. Prediksinya, penyederhanaan rantai distribusi obat ini dapat memangkas harga obat 40 hingga 50% dari harga saat ini. Pakar kesehatan Profesor Chandra Yoga Aditama mengatakan, Indonesia mampu memproduksi bahan baku obat sendiri seperti negara lain. Ya itu saja diintervensi. Kalau itu diintervensi, mudah-mudahan sih harga ini bisa turun. Berulang kali disebut bahan baku obat itu merupakan faktornya. Kalau memang itu, tentu saja kenapa tidak bisa? Kalau negara lain bisa, kenapa tidak bisa? Menurutnya, Indonesia memiliki peluang untuk bisa mandiri dalam memproduksi bahan baku obat. Hal itu nantinya diyakini mampu menjadi faktor penekan tingginya harga obat yang dijual di Indonesia. Chandra pun menyerahkan kepada yang lebih ahli di bidangnya, sebab pada akhirnya masyarakat ingin mendapatkan obat yang bermutu dan murah. Presiden Joko Widodo memberi tenggat waktu 2 pekan untuk mencari solusi menekan tingginya harga obat di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan perbedaan harga obat ini dikarenakan terjadinya inefisiensi dalam perdagangan dan masalah tata kelolanya. Pemerintah ingin perbedaan harga ini bisa dijabarkan secara transparan. Tujuannya agar tercipta konsep yang komprehensif untuk menekan harga obat di Indonesia.